Misteri Desa Janda, namanya adalah Kusuma Nugraha, seorang petualang berpengalaman yang gemar menjelajahi tempat-tempat terpencil. Sejak kecil, Kusuma sudah tertarik dengan alam dan misteri yang tersembunyi di dalamnya. Ia sering mendaki gunung, menjelajah hutan, dan mengunjungi desa-desa yang jarang tersentuh peradaban modern. Namun, ada satu tempat yang selalu menarik perhatiannya lebih dari yang lain, sebuah desa misterius yang sering disebut-sebut dalam cerita rakyat, namun keberadaannya sulit dipastikan. Desa tersebut dikatakan terletak di tengah hutan lebat, jauh dari keramaian, dan hampir tidak pernah dikunjungi oleh orang luar. Konon, desa ini hanya dihuni oleh para janda yang menjalani kehidupan tertutup dan penuh rahasia. Kusuma mendengar tentang desa ini dari seorang kakek tua di pasar tradisional saat ia sedang berbelanja perlengkapan untuk perjalanan berikutnya. Cerita yang diceritakan oleh kakek itu begitu menarik dan penuh teka-teki, sehingga Kusuma merasa terpanggil untuk mencari dan mengungkap misteri desa tersebut. Dengan peta sederhana yang digambar oleh kakek itu dan bekal seadanya, Kusuma memutuskan untuk memulai perjalanan ke desa misterius itu. Setelah beberapa hari berjalan kaki melalui hutan yang lebat dan penuh dengan rintangan, Kusuma mulai merasa kelelahan dan kebingungan. Meskipun demikian, semangatnya tidak surut. Matahari mulai terbenam, menambah suasana mencekam di hutan yang penuh dengan bayangan gelap dan suara-suara aneh. Saat ia mencoba mencari jalan keluar, Kusuma tanpa sengaja menemukan sebuah jalan setapak yang tampak seperti jarang dilewati manusia. Dengan penuh harapan, ia mengikuti jalan tersebut, berharap menemukan peradaban atau setidaknya tempat untuk beristirahat. Setelah berjalan beberapa kilometer, Kusuma tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Desa itu tampak tenang dan sepi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan rapi, dikelilingi oleh kebun-kebun kecil yang tertata baik. Beberapa pohon besar memberikan teduhan alami. Di mata Kusuma, desa ini terlihat seperti tempat yang indah namun aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang jelas, tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada suara ayam atau hewan ternak lainnya. Suasana desa begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin yang berhembus lembut melalui daun-daun pohon. Saat Kusuma melangkah lebih dalam ke desa, ia melihat beberapa wanita yang mengintip dari balik jendela rumah-rumah mereka. Wanita-wanita ini semuanya berpenampilan serupa, mereka mengenakan pakaian tradisional yang sederhana namun elegan, dengan wajah yang tampak tenang dan mata yang memancarkan tatapan penuh teka-teki. Kusuma mencoba menyapa mereka, tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Mereka hanya mengamati dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Saat Kusuma mencoba mendekati mereka, para wanita mulai keluar dari rumah mereka satu persatu. Mereka bergerak perlahan, mendekati Kusuma dengan langkah yang hati-hati. Kusuma dapat merasakan ketegangan di sana. Para wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya menatap Kusuma dengan tatapan dingin dan curiga. Kusuma berhenti di tengah jalan desa, mencoba menjelaskan dirinya. "Permisi, saya Kusuma. Saya tersesat di hutan dan membutuhkan bantuan. Apakah ada yang bisa membantu saya?" Suaranya terdengar putus asa, namun, tidak ada satupun dari para wanita itu yang menjawab. Mereka terus mendekat, perlahan mengepung Kusuma. Tatapan mereka semakin tajam, penuh dengan kecurigaan dan sesuatu yang tidak bisa diartikan Kusuma. Ia merasa semakin terpojok saat para janda itu membentuk lingkaran di sekelilingnya. Seorang wanita tua yang tampak sebagai pemimpin mereka melangkah maju. Wajahnya keriput namun penuh wibawa, dan matanya menatap langsung ke mata Kusuma. Ia berbicara dengan suara lembut namun tegas, "Siapa kau dan apa yang kau lakukan di desa kami?" Kusuma mengulangi penjelasannya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat jahat. Namun, wanita tua itu hanya mengangguk pelan, kemudian memberikan isyarat kepada para wanita lainnya. "Kita harus memastikan bahwa dia bukan ancaman," katanya. Tanpa banyak bicara, para janda itu bergerak cepat. Beberapa dari mereka menangkap Kusuma, memegang tangannya dengan kuat sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Kusuma mencoba melawan, namun jumlah mereka terlalu banyak. Ia tidak punya pilihan selain pasrah ketika mereka mulai membawanya menuju pusat desa. Kusuma diarak melewati jalan-jalan desa yang sepi, dikelilingi oleh para wanita yang mengawalnya dengan ketat. Para wanita itu tetap diam, tidak ada percakapan atau bisikan di antara mereka. Hanya tatapan dingin dan curiga yang terus terpancar dari mata mereka. Setibanya di lapangan kecil di tengah desa, Kusuma dibawa ke sebuah bangunan besar yang tampak seperti balai desa.
Di depan bangunan itu terdapat sebuah kerangkeng besi yang tampak kokoh. Tanpa banyak bicara, para janda membuka pintu kerangkeng dan memaksa Kusuma masuk ke dalamnya. Kusuma yang kini terperangkap di dalam kerangkeng, hanya bisa melihat para wanita itu dari balik jeruji besi. Wanita tua itu mendekat, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Kau akan tinggal di sini sampai kami memutuskan apa yang akan kami lakukan padamu," katanya sebelum pergi, diikuti oleh para wanita lainnya. Di dalam kerangkeng, Kusuma merasa benar-benar terisolasi dan tak berdaya. Ia melihat para wanita itu berbicara dalam bisikan, mata mereka terus mengawasi Kusuma dengan tatapan dingin dan penuh misteri sambil berlalu pergi. Kusuma merasakan ketakutan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa terjebak seperti hewan yang dijebak di dalam kandang. Malam semakin dalam dan kegelapan menyelimuti desa. Hanya ada cahaya remang-remang dari obor yang dinyalakan di sekitar lapangan. Siangnya ia juga masih di kerangkeng. Tak ada lelaki yang ia temui. Dan ia pun teringat, dan menduga jika ini adalah desa janda yang dicarinya. Beberapa malam kemudian, para janda mulai berkumpul di lapangan pusat desa. Mereka mengenakan pakaian serba hitam yang dihiasi dengan motif-motif aneh. Di tangan mereka, terdapat alat-alat ritual seperti obor, tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno, serta mangkuk besar yang terbuat dari tanah liat. Kusuma memperhatikan dengan penuh kecemasan dari balik jeruji besi, melihat bagaimana para janda itu bergerak dengan langkah-langkah yang terkoordinasi. Mereka mulai menyalakan obor-obor yang diletakkan di sekeliling lapangan, menciptakan lingkaran cahaya yang menerangi malam yang gelap. Nyala api obor-obor itu berkilauan, memancarkan bayangan yang menari di wajah-wajah para janda. Tetua desa berdiri di tengah lingkaran dengan tongkat kayu di tangannya. Ia memulai nyanyian aneh dengan suara yang dalam dan melodi yang tidak pernah didengar oleh Kusuma sebelumnya. Nyanyian itu diikuti oleh para janda lainnya, menciptakan harmoni yang terdengar seperti mantra. Suara mereka mengalun di udara malam, menciptakan suasana yang semakin magis dan mencekam. Beberapa janda lainnya mulai menari di sekeliling lapangan. Gerakan mereka lambat dan penuh makna, seolah-olah setiap gerakan memiliki tujuan yang sakral. Tarian itu tidak seperti tarian biasa yang pernah dilihat Kusuma, gerakan mereka aneh dan kadang-kadang tampak tidak alami, seperti tubuh mereka dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Di tengah-tengah tarian dan nyanyian, beberapa janda membawa alat-alat ritual ke depan Nyai Sari. Ada mangkuk besar yang berisi ramuan berwarna gelap, asap dari dupa yang dibakar, serta benda-benda aneh yang terbuat dari tulang dan batu. Mereka menempatkan alat-alat itu di altar kecil yang telah disiapkan sebelumnya di tengah lapangan. Tetua itu kemudian mengambil ramuan dari mangkuk besar dan menyebarkannya di sekitar kerangkeng tempat Kusuma berada. Bau ramuan itu menyengat dan membuat Kusuma merasa mual. Ia bisa merasakan bahwa ramuan itu memiliki kekuatan magis yang tidak bisa dijelaskan. Para janda kemudian melanjutkan ritual dengan menyanyikan nyanyian yang semakin keras dan intens. Suara mereka semakin menggema di seluruh desa, menciptakan resonansi yang menggetarkan hati Kusuma. Tarian mereka menjadi semakin liar, dengan gerakan yang semakin cepat dan tidak teratur. Kusuma hanya bisa menonton dengan ketakutan yang semakin besar. Ia menyadari bahwa ritual ini bukan hanya sebuah upacara biasa. Ada sesuatu yang gelap dan jahat dalam ritual ini, dan ia adalah pusat dari semua ini. Kusuma merasa tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa nasibnya berada di tangan para janda ini. Ritual terus berlanjut, dan suasana desa semakin mencekam. Nyanyian, tarian, dan alat-alat ritual menciptakan pemandangan yang mengerikan di mata Kusuma. Di bawah langit malam yang gelap, dengan cahaya obor yang berkilauan, Kusuma hanya bisa berharap bahwa ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari nasib buruk yang mungkin menantinya di desa janda ini. Setelah beberapa saat, tetua desa menghentikan mantra-mantranya dan mendekati kerangkeng. Para janda lainnya membentuk lingkaran rapat di sekeliling kerangkeng, menjaga agar Kusuma tidak bisa melarikan diri. Pintu kerangkeng dibuka dengan suara derit yang memekakkan telinga. Kusuma merasa jantungnya berdebar kencang, napasnya semakin cepat. Dengan gerakan perlahan namun pasti, tetua menarik Kusuma keluar dari kerangkeng. Tangannya yang dingin dan kuat mencengkeram lengan Kusuma, memaksanya untuk berdiri. Kusuma tidak bisa melawan, tubuhnya terasa lemah dan tak berdaya di hadapan kekuatan magis yang mengelilinginya. Tetua desa membawa Kusuma ke tengah lingkaran yang dibentuk oleh para janda. Di tengah lapangan,
terdapat sebuah altar kecil yang dihiasi dengan bunga-bunga dan simbol-simbol kuno. Di atas altar, terdapat mangkuk besar yang berisi ramuan berwarna gelap dan benda-benda ritual lainnya. Nyai Sari mengangkat tangannya ke udara, mengisyaratkan dimulainya puncak ritual. Para janda mulai menyanyikan nyanyian yang aneh dan menakutkan, menciptakan harmoni yang menggema di seluruh desa. Tarian mereka menjadi semakin liar, gerakan-gerakan mereka tampak tidak alami dan penuh dengan kekuatan magis. Kusuma berdiri di tengah lingkaran, merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa nasibnya berada di tangan para janda ini. Tetua kemudian mengambil ramuan dari mangkuk besar dan mengoleskannya di dahi Kusuma, mengucapkan mantra-mantra yang semakin cepat. Kusuma merasakan kepalanya berputar, pandangannya menjadi kabur. Suara nyanyian dan tarian semakin terdengar seperti gema yang jauh. Tubuhnya terasa lemah, dan ia jatuh berlutut di depan altar. Tetua dan para janda lainnya mengelilinginya, menyelesaikan ritual dengan gerakan-gerakan yang penuh dengan misteri. Kusuma Nugraha, yang kini merasa tidak berdaya dan penuh ketakutan, diikat di atas altar yang terletak di tengah lapangan desa. Kusuma merasakan tali yang mengikat pergelangan tangan dan kakinya semakin ketat. Ia terbaring di atas altar dengan pemandangan langit gelap di atasnya, hanya diterangi oleh nyala obor yang berkelap-kelip. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Tetua desa berdiri di samping altar, memegang sebuah pisau ritual yang berkilauan di bawah cahaya obor. Dalam kepercayaan kami, katanya dengan suara yang tegas, daging lelaki memiliki kekuatan untuk memperpanjang usia. Setiap lelaki yang tersesat di desa ini harus menjadi bagian dari ritual kami, agar kami bisa terus hidup dan melanjutkan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kata-kata Nyai Sari membuat Kusuma semakin ketakutan. Ia mencoba meronta, tetapi tali yang mengikatnya terlalu kuat. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari nasib buruk yang menantinya. Nyai Sari kemudian mengangkat pisau ritual tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan cepat, ia mulai mengiris kulit Kusuma. Darah mulai mengalir, dan Kusuma menjerit kesakitan. Para janda lainnya mendekat, mata mereka menyala dengan gairah yang mengerikan. Mereka memegang mangkuk-mangkuk besar, siap untuk mengumpulkan daging yang diiris oleh tetua desa. Tetua desa memotong dengan keahlian yang menakutkan, mengiris daging dari tubuh Kusuma dengan cepat. Kusuma merasa seluruh tubuhnya terbakar oleh rasa sakit yang luar biasa. Suara jeritannya bergema di seluruh desa, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Para janda mulai mengambil potongan-potongan daging dan memakannya dengan lahap. Mereka mengunyah dengan gairah yang tak tertahankan, seolah-olah daging Kusuma adalah makanan lezat yang telah mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Suara kunyahan mereka terdengar jelas di malam yang sunyi, menciptakan pemandangan yang penuh dengan kengerian. Kusuma bisa merasakan nyawanya perlahan-lahan menghilang. Pandangannya menjadi kabur, dan suara-suara di sekitarnya semakin terdengar seperti gema yang jauh. Tubuhnya melemah, dan rasa sakit yang dirasakannya berubah menjadi kehampaan. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari hidupnya, dan ia hanya bisa berharap bahwa penderitaannya segera berakhir. Tetua dan para janda melanjutkan mukbang ritual dengan penuh gairah. Setiap potongan daging yang mereka makan dianggap sebagai berkah yang akan memperpanjang usia mereka. Mereka percaya bahwa ritual ini adalah bagian dari takdir mereka, sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga desa dan tradisi mereka tetap hidup. Setelah proses pemotongan daging Kusuma Nugraha yang mengerikan, ritual mencapai tahap yang lebih mengerikan. Tetua desa yang memimpin upacara, memutuskan untuk mengambil dan memakan jantung Kusuma sebagai bagian terakhir ritual. Dada Kusuma langsung dibelah, darah mengalir deras. Kusuma, yang terikat di atas altar, merasakan nyeri yang tak tertahan saat bagian-bagian tubuhnya mulai dipotong oleh tetua desa. Setiap gerakan pisau ritual yang tajam menambah rasa sakitnya. Suara jeritannya yang penuh penderitaan berbaur dengan nyanyian aneh dan suara tarian yang menari di sekitar altar. Tubuhnya semakin lemah, darah mengalir deras, dan ia merasa kesadaran mulai menghilang. Tetua desa berdiri dengan penuh wibawa di samping altar, memegang jantung Kusuma dengan hati-hati. Jantung yang berdegup kencang dalam sisa hidupnya kini terpapar dalam cahaya obor, tampak berdenyut seolah-olah masih hidup. Nyai Sari dengan tenang menyentuh jantung tersebut, seolah memohon restu dari kekuatan spiritual yang mereka percayai. Dengan pisau ritual yang bersinar di bawah cahaya obor,
tetua desa memotong jantung Kusuma dengan gerakan yang terampil. Proses pemotongan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa setiap bagian jantung dapat diambil dengan sempurna. Darah masih menetes dari potongan yang tersisa, menciptakan genangan kecil di altar. Para janda di sekeliling altar menyaksikan dengan penuh perhatian, mata mereka penuh dengan harapan dan kekaguman. Mereka mengelilingi tetua desa, siap untuk menyaksikan puncak dari ritual yang telah lama mereka nantikan. Suara nyanyian dan teriakan ritual semakin cepat. Setelah jantung dipotong, tetua desa mengangkatnya ke udara, seolah-olah mempersembahkannya kepada kekuatan gaib yang mereka sembah. Dengan penuh rasa hormat, ia menggigit jantung itu, mengunyah dengan perlahan dan penuh gairah. Setiap kunyahan disertai dengan mantra-mantra yang diucapkannya, seolah setiap potongan jantung memiliki kekuatan magis yang harus diterima dengan penuh rasa hormat. Para janda mengambil kembali sisa potongan-potongan daging, memakannya dengan lahap. Suara kunyahan mereka bergema di malam yang sunyi, bercampur dengan nyanyian dan doa-doa yang tidak pernah berhenti. Mereka percaya bahwa dengan memakan jantung Kusuma, mereka tidak hanya mendapatkan kekuatan dan umur panjang tetapi juga merayakan kepercayaan kuno mereka. Kusuma sendiri merasa dunia sekelilingnya semakin gelap. Kesadarannya perlahan-lahan memudar, dan rasa sakit yang luar biasa akhirnya menghilang.